Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Berjumpa lagi dulur-dulur di Pojok Hukum, episode Pojok Hukum, dulur. Bagaimana kabarnya dulur? Sehat selalu ya, sehat walafiat. Yang penting kita selalu sehat, stay at home, mengikuti protokol pemerintah. Ya, bagaimana lagi, memang keadaan seperti ini. Kita lama dulur tidak berjumpa, sudah hampir kurang lebih 2 bulan kita tidak berjumpa sebelum lebaran, sebelum Ramadan sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan dulur tetap sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur, ya bisa beraktivitas walaupun aktivitasnya terbatas. Insya Allah dulur-dulur semua dalam lindungannya. Oke dulur, di Pojok Hukum kali ini saya akan memberikan pengetahuan hukum tentang kartu kredit dulur. Mungkin di channel-channel lainnya, informasi lainnya, baik di YouTube maupun di internet, mungkin dulur sudah banyak yang paham, banyak yang tahu, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang kurang tahu, kurang jelas. Saya akan membahas agak sedikit dasar maupun cara detail saja. Jadi begini dulur, kartu kredit itu kan istilahnya kan uang elektronik dulur. Uang elektronik bisa dipakai, ya zaman sekarang ini kan sudah semuanya serba instan, semuanya serba elektronik. Jadi kegunaan daripada kartu kredit sendiri sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat golongan menengah ke atas dulur ya, untuk pegawai, karyawan, pengusaha kecil maupun menengah. Karena dengan adanya kartu kredit, apabila kita mempunyai kartu kredit, memang kegunaannya sangat luar biasa. Bisa dibawa kemana-mana, dengan satu kartu aja sudah bisa beli ini, beli itu, dan lain sebagainya, tanpa harus repot membawa uang cash. Seperti itu kan dulur. Di sini saya tidak membahas masalah itu. Saya membahas tentang kartu kredit ini apabila digunakan memang manfaatnya luar biasa. Tapi jangan terlena dari hal itu semua. Karena apa? Dengan Anda sebagai nasabah kartu kredit, Anda pasti nantinya terlena dan mengalami kendala di kemudian hari, terutama mengenai pembayarannya. Banyak pembayaran itu menjadi tertunggak, tidak bisa membayar. Menggunakannya mudah, namun setelah waktunya membayar kita kesulitan. Kita tidak memikirkan kemampuan kita bagaimana dan lain sebagainya. Apalagi diterapkannya kartu kredit tentang bunga dan denda. Apabila dulur-dulur terlambat pembayaran, maka dikenakan denda dan bunga. Seperti itu kan dulur. Untuk bunga, untuk kartu kredit, terlambat tidak terlambat. Biasanya bank memberi acuan untuk bunga sekitar 2 sampai 2,5%. 2 sampai 2,5% itu per bulan. Jadi udah lumayan besar dulur. Jadi kalau dulur menggunakan kartu kredit itu sebulan sekitar 1 juta, untuk bulan kedepannya sebelum jatuh tempo dulur harus bisa membayar plus hutang pokok ditambah bunga 2% sampai 2,5%, sampai segitu dulur. Jadi ada aturan-aturan yang memang menerapkan dari pemerintah sendiri, menerapkan tentang aturan tentang bunga. Belum lagi keterlambatan. Apabila jatuh temponya dulur melebihi dari jatuh tempo, katakanlah sekarang tanggal 8 Juli 2020
adalah jatuh tempo, tapi ternyata dulur tidak bisa memenuhi kewajibannya. Dulur tanggal 9 baru dibayar. Dulur sudah kena bunga, kena denda, keterlambatan. Itu berkisar antara 5%, 2-3% sampai dengan 5% tergantung bank. Untuk membayar keterlambatan itu dulur juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban, aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Karena dengan adanya keterlambatan, dulur akan dikenakan denda yang sudah saya sampaikan tadi dan bunga. Dan juga yang paling utama adalah apabila dulur sebagai nasabah, sebagai pemegang kartu kredit, seandainya dulur mengalami keterlambatan dan itu dilakukan berulang-ulang, maka pihak perbankan sendiri akan mempunyai semacam ID historikal atau identitas debitur historikal. Jadi di mana ID historikal itu untuk mengetahui kredibilitas atau riwayat daripada nasabah itu. Seperti contoh, Anda mengalami keterlambatan 1 bulan dari jatuh tempo, besoknya lagi terlambat lagi dan lain sebagainya. Itu sudah nilai dulur sudah nilai angka skor antara angka 2 sampai 3. Untuk skor sendiri saya sebutkan, untuk skor 1 biasanya dari pihak perbankan itu menerapkan skor 1 itu lancar. Untuk skor 2 itu biasanya dalam hal pengawasan. Kalau untuk skor 3 biasanya sudah mulai batuk-batuk ya, sudah mulai ada perhatian khusus. Untuk skor 4 mengalami kredit, skor 5 kredit yang bermasalah, yang terlambat, skor 5 mengalami kredit macet, tidak dibayar sama sekali. Jadi memang enak untuk penggunaan kartu kredit, tapi yang perlu diwaspadai adalah pembayarannya. Itu yang paling utama. Seperti itu dulur. Pembayaran itu jangan sampai dulur menggunakan terlena, terus akhirnya menjadi terlambat pembayaran sama sekali. Seperti itu. Juga yang perlu diperhatikan juga dulur apabila mengalami terlambatan, ya semuanya mengalami konsekuensi ya, karena dalam kartu kredit sendiri, apabila tidak hanya kartu kredit di mana saja, baik itu kredit kendaraan bermotor maupun kredit kepemilikan rumah maupun kredit elektronik lainnya. Jadi kalau dulur-dulur mengalami keterlambatan, memang itu merupakan konsekuensi ya. Biasanya apapun kalau kredit, kalau mengalami keterlambatan ya memang ada konsekuensinya. Beda dengan yang kredit-kredit ada anggunannya. Kalau kredit-kredit anggunannya biasanya kalau mengalami keterlambatan langsung mobil atau kendaraan bermotor contohnya bisa langsung ditarik paksa, apalagi dengan adanya jaminan fidusia dan lain sebagainya. Kalau kartu kredit sendiri kan tanpa agunan. Jadi kalau biasanya kalau tanpa agunan, untuk persyaratannya memang agak sedikit susah juga. Itu kalau kartu kredit biasanya booming itu sekitar tahun-tahun antara tahun 95 sampai 2005-an, itu banyak sekali ditawarkan di mal-mal. Jadi konsekuensi untuk keterlambatan sendiri ya dulur-dulur siap untuk diteror, itu yang pertama. Diteror itu biasanya dimulai dari field collection melalui telepon, by phone, terus ditelepon di rumah, di kantor, di mana saja. Bahkan sekarang ini
Untuk DC sendiri, debt collector sendiri biasanya nerornya sampai ke kontak emergency call itu bisa saudaranya, bisa tetangga, atau di pertemanan di FB, di Instagram, dan lain sebagainya. Dia berusaha untuk membuat malu nasabahnya. Seperti itu konsekuensinya apabila dulur-dulur mengalami keterlambatan. Belum nanti dulur mengalami kendala kredit di kemudian hari. Kalau sudah skornya sudah 2, 3, 4, apalagi sampai 5, biasanya untuk kredit kedepannya dulur akan kesulitan, susah. Walaupun itu katanya ada informasi kalau sudah dilunasi sudah 2 tahun atau 24 bulan sudah namanya sudah baik kembali. Saya kira hal itu hanya omong kosong ya. Karena memang walaupun sudah dilunasi, kebanyakan dari OJK sendiri masih tertulis, historikalnya masih tertulis Anda pernah mengalami kendala-kendala kredit bermasalah, baik itu keterlambatan, baik itu dalam pengawasan maupun sampai kredit macet. Itu sudah konsekuensinya, blacklist lah. Anda dapat istilah blacklist bank atau blacklist OJK-nya. Yang ketiga, sekarang ada semacam informasi ya, kadang-kadang yang menyesatkan juga. Informasi itu seperti ini. Biasanya dari pihak debt collector sendiri atau dari pihak perbankan atau pihak ketiga itu meneror dulur-dulur yang nasabah yang mengalami kendala kredit macet, biasanya akan dilaporkan kepada kepolisian atau akan dipidana atau akan dipenjara dan lain sebagainya. Hal itu salah dulur, salah kaprah. Jadi ini kan kasus ini kan kredit ini kan istilahnya kan perjanjian. Jadi mengacu kepada 1320 ya, Undang-Undang KUHP, Undang-Undang tentang perjanjian. Jadi dimana-mana kalau namanya perjanjian, kalau apabila ada salah satu pihak yang ingkar janji, wan prestasi, ya harus memenuhi prestasinya, ya toh. Konsekuensinya harus memenuhi prestasinya. Apa prestasinya? Prestasinya dengan sendirinya adalah melalui gugatan-gugatan perdata, gugatan di pengadilan negeri setempat. Jadi sampai saat ini belum pernah ada yang nilai kredit kartu kreditnya sampai di bawah 100 juta atau bahkan lebih, itu sampai ada gugatan di pengadilan. Karena bank juga mempertimbangkan dari sisi putusan akhir. Biasanya kalau diajukan gugatan biasanya ada namanya eksekusi. Nah, gugatan eksekusi juga kadang-kadang sifatnya juga tidak menjerat, sifatnya hanya menjanjikan perjanjian baru lagi. Jadi percuma saja dari pihak perbankan atau dari pihak kreditur melaksanakan gugatan ke pengadilan. Saya kira seperti itu dulur. Saya ulangi lagi, mungkinkah dengan adanya kredit macet seorang debitur bisa dilaporkan ke pidana atau kepolisian atau penjara? Jadi tidak bisa ya, karena ini kasusnya merupakan kasus perdata, murni perdata, bukan kasus pidana. Jadi sudah menjurus kepada pasal tentang perjanjian 1320 KUH Perdata. Seperti itu dulur. Oke dulur, jangan lupa tetap sehat, tetap bersyukur, dan juga dulur, saya minta tolong untuk like, share, subscribe. Jangan lupa komen juga apabila dulur-dulur masih kurang puas. Di nomor WA saya bisa ditanyakan yang lebih detail lagi atau lewat Japri di nomor saya 08383 0673557.
Saya kira begitu aja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi dulur-dulur kalau mempunyai kartu kredit tolong usahakan ya dibayar tepat waktu. Kalau belum mempunyai kartu kredit tolong juga tidak perlu mengajukan apply kartu kredit, karena Anda kalau mengajukan kartu kredit harus dilihat kemampuan finansial Anda, kemampuan finansial dulur untuk masa depan kemudian hari. Dan biasanya kalau berhubungan dengan syar'i, saya kira lebih baik menghindari sifat-sifat riba seperti itu. Ya, saya kira gitu aja. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.